Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jairullah, NPM 17640147, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bendungan, mata kuliah pengairan pasang surut. Dosen pengajar Adi Surya, STMT. Pengairan pasang surut. Sistem bendungan. Pengertian bendungan. Bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi lainnya. Selain itu, bendungan juga seringkali digunakan untuk mengaliri air ke pembangkit listrik tenaga air. Bendungan dan bendung sebenarnya adalah struktur yang berbeda. Perbedaan bendung dan bendungan yaitu bendung merupakan struktur bendungan berkepala rendah yang berfungsi sebagai menaikkan muka air dan biasanya terdapat di sungai di negara-negara Eropa. Bendung digunakan sebagai pengukur kecepatan aliran air di saluran atau di sungai serta sebagai penggerak penggalian tradisional. Di Indonesia, bendung digunakan untuk irigasi. Apabila air sungai lebih rendah dari muka air sungai lebih rendah dari muka tanah yang akan diairi. Peraturan Menteri Nomor 72 PRT 1997. Menurut Peraturan Menteri, bendungan adalah setiap bangunan penahan air buatan, jenis urungan atau jenis lainnya yang menampung air atau dapat menampung air, termasuk pondasi, bukit, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya, termasuk juga bendungan limbah galian, tetapi tidak termasuk bendungan dan tanggul. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang bendungan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang bendungan, bendungan adalah bangunan yang berupa urungan tanah, urungan batu, beton, atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air. Dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Fungsi dan manfaat bendungan. Irigasi. Pada saat musim hujan, irigasi yang turun di daerah tangkapan air sebagian besar akan ditampung sehingga pada musim kemarau, air yang tertampung tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti untuk irigasi lahan pertanian, penyediaan air baku. Waduk juga dimanfaatkan sebagai bahan baku air di mana daerah perkotaan sangat langka dengan air bersih. Sebagai PLTA, waduk dikelola untuk mendapatkan kapasitas listrik yang dibutuhkan. Pembangkit listrik tenaga air merupakan suatu sistem pembangkit listrik yang biasanya terintegrasi dalam bendungan dan memanfaatkan energi mekanis aliran air untuk memutar turbin, diubah menjadi tenaga listrik melalui generator. Jenis bendungan berdasarkan ukuran. Bendungan besar rekdam, yaitu bendungan yang tinggi lebih dari 10 meter, diukur dari bagian bawah fondasi hingga puncak bendungan. Bendungan kecil, small dam, yaitu semua bendungan yang tidak bersyarat sebagai bendungan besar. Jenis bendungan berdasarkan tujuan pembangunan. Bendungan dengan tujuan tunggal, yaitu bendungan yang tujuan pembangunan untuk memenuhi satu tujuan, misalnya PLTA. Bendungan serbaguna, yaitu bendungan yang dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, seperti untuk irigasi, PLTA, pariwisata, dan perikanan. Jenis bendungan berdasarkan penggunaannya. Bendungan membentuk waduk, yaitu bangunan yang dibangun untuk membentuk waduk untuk menyimpan air pada
waktu kelebihan agar bisa digunakan pada waktu yang dibutuhkan. Bendungan penangkap atau pembelok air, yaitu bendungan yang dibangun agar permukaan air lebih tinggi sehingga bisa mengaliri masuk ke dalam saluran air atau terowongan air. Bendungan untuk memperlambat air, yaitu bendungan yang dibangun untuk memperlambat air sehingga bisa mencegah terjadinya banjir. Jenis bendungan berdasarkan jalan air. Bendungan untuk dilewati air, yaitu bendungan yang dibangun untuk dilewati air, misalnya pada bangunan pelimpas. Bendungan untuk menahan air, yaitu bendungan yang sama sekali tidak boleh dilewati air. Biasanya dibangun berbatasan dan terbuat dari beton, pasangan batu atau pasangan bata. Ini contoh gambar. Kesimpulan, bendungan dan dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Selain itu, bendungan juga seringkali digunakan untuk mengaliri air ke pembangkit listrik tenaga air, atau bisa digunakan untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.